yang sama-sama kita hormati Ketua PWN Bapak Dr. Haji Halim MA, kemudian Ibu Dr. Hajah Eni Karini MPD, MSI, anggota DPD RI, kemudian keluarga besar, tokoh perempuan Bengkulu yang luar biasa, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya kepada semua peserta yang pada pagi hari ini begitu antusias ya, penasaran ini, bagaimana isi daripada buku Cahaya Ibu yang insya Allah hari ini akan kita bedah. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana alhamdulillah pada hari ini Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa meluangkan waktu pada hari ini dalam rangka untuk mengikuti, untuk mendengarkan, dan sekaligus nanti bisa diskusi ya tentang buku yang akan dibedah pada hari ini dengan judul Cahaya Ibu. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu, mari kita awali acara ini dengan sama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Noverianto MPDI. Disilakan. Baik Bapak dan Ibu, karena Bang Novel lagi nggak mengudara ya, ini langsung merangkap ditekel oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para peserta yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan ya sambutan dari PWM pada kesempatan ini diwakili oleh Ayahanda Dr. Haji Halim MA. Kepada Ayahanda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu yang pada keluarga, sahabat. Kita Muhammadiyah sangat mengapresiasi anak-anak beliau yang telah berikhtiar untuk menceritakan kembali bagaimana beliau. Tentunya sosok Nur Jannah ini sosok wanita yang luar biasa, yang sangat angkuh, tak pernah menolak dalam perjuangannya, tak pernah menolak mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya sampai hampir semuanya menjadi pimpinan perserikatan, baik di Karanti, cabang, dan sebagainya. Ini yang sangat membanggakan. Itu atas segala jasa beliau. Tentunya pimpinan Muhammadiyah tidak mengharapkan ini. Kepada Ibu Nur Jannah ini ada satu kesan yang istimewa bagi saya. Karena ketika saya ingin menyatakan bersatu dengan ketua PWA itu berkali-kali beliau menyampaikan turuti kehendak, jangan durhaka kepada ibu ini. Kalau tidak mau berarti Anda durhaka. Itu beliau tegas. Dan ada pula juga oleh Allah ingin ibu sama-sama ngobrolnya dengan Aisyah, bukan yang lain. Inilah yang selalu menyelinap dalam hati saya. Akhirnya saya teruskan. Ketika habis subuh di Masjid Al-Sultan, saya mengisi pengajian di sana, maka beliau meminta saya untuk sebentar berbincang-bincang. Saya dipanggilnya secara khusus tinggal kirim keluar. Bagaimana keputusannya? Saya katakan pesan itu adalah alhamdulillah sujud berdekat saya. Luar biasa ini bisa sujud dengan anak-anaknya karena cita-cita yang tepat. Ini kesan itu dan saya sampai depan dan ternyata apa yang beliau harapkan itu dapat terwujud. Inilah kesan terakhir saya kepada beliau yang luar biasa. Sampai-sampai ketika kami hadir dan mendoakan, tentunya doa beliau ini bukan pada kali demikianlah yang saya sampaikan ini. Mohon maaf ada tambahan kepada Adenda dan Kak Pradik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bukunya yang telah diberikan ini. Semoga ini merupakan doa, karena doa itu tidak selamanya diucapkan, tetapi berupa karya tulis itu juga doa. Ini tanda almarhumah meninggalkan anak-anak yang sadar sehat sehingga tercipta ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayahanda sudah memberikan sambutan sekaligus kesan yang sangat luar biasa Ayahanda dengan Ibunda ya. Mendalam sekali kayaknya. Jadi para peserta sabar dulu ya. Sebentar lagi pasti akan dikupas ini, penasaran kayaknya nih, karena semuanya punya kesan tersendiri dengan Ibunda Nur Jannah. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan Sikapur Sirih dari penulis yang beliau ini adalah anak kandung Ibunda Nur Jannah ya, yang telah menulis buku ini. Untuk ini kami persilakan kepada Bapak Musbir Amnur menyampaikan Sikapur Sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan yang insyaallah cukup mulia, yaitu bedah buku Cahaya Ibu. Salawat beserta salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda terima kasih kita di mana sampai hari dan detik ini kita masih bisa menemukan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah seperti Al-Quran dan Sunnah.
Bapak Ketua PMM yang kami hormati, Ibu Ketua PWA yang dimuliakan Allah, kami merasa berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini dan mengacungkan jempol yang luar biasa kepada PWM, di mana dalam ulang tahun Muhammadiyah yang ke-108 ini ditandai dengan sebuah momen yang sangat luar biasa, yaitu bedah buku. Kenapa ini luar biasa? Karena berbicara masalah buku, sangat prihatin kita menurut penelitian UNESCO. Bangsa Indonesia itu minat bacanya terendah nomor 2 di dunia tahun 2019. Kemudian tahun 2020 Indonesia menjadi negara terendah di dunia dalam minat baca, yaitu 1/mil. 1 orang dalam 1000 orang cuma yang bisa minat membaca. Ini miris. Ini dikutip dari www.getpi.com. Kenapa kita prihatin? Karena buku adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam buku banyak diungkapkan ilmu pengetahuan. Dengan buku kita bisa bercerita, dengan buku kita bisa mengungkapkan semua apa yang ada dalam diri kita. Tetapi minat baca itu sangat rendah. Nah, jadi betapapun pentingnya buku, betapapun berbobotnya buku, kalau orang tidak membaca itu akan sia-sia belaka. Karena kalau kita berdiri pada posisi orang yang tidak suka baca buku, maka kesannya adalah buku adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Begitu kami mencoba memberikan sebuah buku yang berbobot kepada sahabat kami, ini buku berbobot, maka respon daripada orang yang menerima buku itu sangat negatif. Ya berbobot, sebuah bobot tapi tebal, gimana membacanya? Jadi inti kita bagaimana menyampaikan sesuatu melalui buku dan orang mau baca. Terkesan bahwa buku adalah memuakkan, buku adalah sesuatu yang mahal dan tidak banyak manfaat. Nah, saudara berbahagia, dalam kondisi seperti ini, maka bagaimana kita berdiri mencoba untuk buku ini sampai ke pembaca dan pesannya diterima gitu loh. Maka berbagai macam pendekatan-pendekatan, maka lahirlah buku fiksi, non-fiksi, dan ada biografi dan ada memoir. Nah, ini tujuan kita pertama adalah gimana orang membaca, seberbobot apa tuh. Saya pernah baca buku biografi Rembulan di Kening, Marwan Sajinyo, Sekjen Departemen Agama, bagus sekali. Marwan Sarijo, itu bagus sekali dari NTB, berbobot sekali dari secara ilmiah, tapi orang nggak mau baca gitu. Nah, jadi setelah diskusi ke teman-teman, kebetulan saya bertemu dengan Oki Setiana Dewi. Ketika itu dia sering ke tempat kami dalam jadi kata beliau, maka masuklah kepada sesuatu yang buku enak dibaca. Kemudian di dalam itulah kita giring apa pesan dari buku itu. Latar belakang penulisan buku ini adalah setiap orang pasti mempunyai suatu figur ya, yang diidolakan, yang disenangi. Maka mengungkapkan figur itu ada yang secara lisan dan ada secara tulisan. Lah kenapa kita memilih tulisan? Karena dalam pepatah Latin dijelaskan bahwa verba volant scripta manen. Ketika kita mengucapkan itu akan hilang. Bagaikan burung terbang, nggak tahu dia akan kembali kapan. Sedangkan scripta manen, sesuatu yang ditulis, maka dia akan abadi, gampang kita melihatnya. Maka kami mengambil adalah tulisan untuk mengenang bagaimana kekuatan daripada Ibunda Nurjanah Ismail. Lalu bagaimana bentuk tulisan? Kita tidak mengambil biografi karena biografi memuakkan. Maka kami lebih mengambil memoir. Memoir adalah sesuatu yang dibaca, yang menyenangkan. Kemudian di dalamnya ada nilai-nilai kesejarahan. Karena ketika sejarah kita baca itu sangat memuakkan sekali. Jadi perpaduan antara biografi dan memoir. Nah, saudara sekalian berbahagia,
apa kekuatan daripada buku Cahaya ini, Cahaya Ibu ini? Kami tentu mengharapkan para pembaca, bacalah buku ini dengan kondisi, dengan situasi yang sesantai mungkin sehingga pesannya bisa terambil. Figur sentral di dalam buku ini mempunyai karakter yang kuat sekali, yaitu seperti cahaya matahari. Makanya di sini di beberapa bab kita tulis bab 3 adalah matahari dalam awan, yang keempat mengejar matahari, dan yang ke-8 adalah matahari petang berarak pulang. Jadi berkisar kepada matahari yang setia pada orbitnya, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak mengharapkan kembali. Kekuatan karakter dari buku ini tentang Ibu Nurjanah adalah kami mendengar cerita dari ibu sendiri masa kecilnya, kami mendengar dari orang-orang yang terdekat dengannya, termasuk yang baru saja kita dengar dari Ketua PWM, mengatakan dia punya kesan yang luar biasa terhadap ibu. Dan ini baru kami mendengar. Belum kami mendengar dari apa yang diterima oleh orang-orang terdekat dengan ibu yang lainnya. Di antaranya, masa kecil ibu itu terlihat sebuah potensi yang luar biasa. Yang pertama, dia sebagai manajer. Dia memilih kerja di dalam rumah. Di dalam rumah tangganya, ibunya adalah lemah, sakit-sakitan, kakaknya juga sakit-sakitan, maka dia yang mengatur pekerjaan di rumah. Bakat manajer itu sudah ada di dalam ibu. Ini menarik sekali ketika ibu bercerita dengan saya. Yang kedua, visioner. Visioner luar biasa ibu. Suatu ketika dia pergi ke ladang, dia lihat ada kayu yang roboh, maka dia lihat ini kayu ini potensi ini. Kita bawa ke pulang yuk Kak. Umur berapa itu? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun, wanita kecil berdua dengan kakaknya mengangkat kayu dari kebun, diseret berdua ke depan rumah. Terus kita apain? Kita belah-belah kayunya, kita jual. Visioner, berpikirnya ke depan sekali. Dan dia adalah seorang motivator dari kecil kelihatan. Hal ini terlihat ketika melepas ayahnya dan ibunya berangkat naik perahu. Ini rumah beliau di pinggir Danau Maninjau. Itu rumah beliau. Waktu itu menjual kayu ke seberang. Ayah dan ibunya berangkat. Maka dia yang mendamaikan adik-adiknya dan saudara-saudaranya. Apa kata beliau? Kini sekarang orang tua kita berangkat untuk menjual kayu dan pulang akan membawa uang. Tapi belum tentu dia akan pulang kembali. Karena di danau amat dasar, banyak kecelakaan dan macam-macam kemungkinan. Apa yang dia katakan kepada adik-adik dan saudara-saudaranya? Mari kita bersiap-siap untuk menjadi yatim piatu. Ini adalah sebuah kekuatan bahwa ibu berpikir jauh ke depan tentang bagaimana memperkuat karakternya sebagai motivator. Integritas yang tinggi. Di dalam buku ini diceritakan bahwa, ini saya terkesima sekali bahwa ketika dia diundang oleh calon mertuanya makan di meja makan, waktu mau makan meniti air matanya. Apa kata calon mertuanya? Apakah engkau teringat kepada tunanganmu yang berada di Palembang? Ibu tetap menangis. Tidak. Setelah makan, dia tinggalkan meja makan, dia bergegas pergi. Kenapa? Dia lihat di rumah, aku makan enak, sedangkan ibu dan adik-adikku belum tentu makan. Maka dibukanya singkapnya, tudung nasi, ternyata tidak ada nasi apa-apa. Tidak ada sama sekali. Maka dia bergegas pergi ke sawah, dia menumbuk padi. Kemudian saat itu dalam tempo beberapa menit saja selesai dapat upah beras. Dia bawa beras itu pulang. Bu, masak ini untuk ibu dan adik-adik. Ini luar biasa menurut saya. Jadi ditanya oleh ibu. Ibunya bertanya, kamu dapat beras dari mana? Dia berdusta waktu itu. Dusta yang luar biasa. Apa katanya? Aku pinjam beras kepada nenek Saibah dan nanti akan aku kembalikan. Berlari lagi dia ke rumah calon mertuanya.
Ini luar biasa menurut saya, bahwa integritasnya sangat tinggi sekali, Ibu. Lalu yang kedua, perjalanan hidup Ibu Su itu sendiri adalah jalan dakwah. Jadi perjalanan hidupnya itu sendiri adalah jalan dakwah. Yang pertama kita lihat bahwa ketika dia mau meninggalkan kampungnya, berjalan kaki melewati semak-semak dan belukar, mendaki gunung sampai di atas di daerah Malala, apa kata sang suami? Wahai istriku, menolehlah lagi ke belakang, kita lihat kampung kita yang akan kita tinggalkan. Kuatkan hatimu. Kampung kita yang akan kita tinggalkan, apakah mungkin kita akan pulang entah kapan, kita tidak tahu. Yang berikutnya adalah pesan sang suami ketika di hutan belantara evakuasi dari Muara Aman ke Curug. Ibu sangat lelah dan keletihan. Berdarah kakinya, menggendong anak umur 1 tahun dan hamil 6 bulan. Apa kata sang suami? Menyesalkah kamu mengikuti kami? Maka kata ibu, tidak. Demi sang suami, kemanapun aku akan ikuti. Ini adalah luar biasa dari sang suami. Kemudian pesan ayah yang terngiang-ngiang di telinga saya, yang selalu disampaikan ibu adalah, apa pesan ayah ketika mau meninggalkan kampungnya, tampunnya? Kuatkan hatimu nak, kalau kita berada di jalan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Itu kata beliau yang menguatkan kita, menguatkan beliau dalam jalan dakwah ini. Yang kedua adalah, anak umur 8 tahun, 7 tahun, kami masih kecil-kecil. Apa kalimat dari sang ayah? Jangan adili ayah di pengadilan Rabbul Jalil. Nah, ini kita ungkap di buku ini. Itulah perjalanan hidup daripada seorang ibu yang kuat dalam dakwahnya. Perjalanannya itu sendiri adalah perjalanan dakwah. Saudara Mardhani, jadi kisah perjalanan dakwah wanita muslimah yang diceritakan di sini adalah perjalanan hidupnya itu sendiri adalah dakwah. Yang kedua, rekam jejak dakwahnya. Kami ceritakan di buku ini di bab 3, 4, dan 5. Ibu ini mempunyai integritas yang tinggi sekali, mempunyai komitmen yang kuat, dan mempunyai loyalitas yang utuh. Diceritakan di sini bahwa begitu dia selesai dari evakuasi, masuk ke kota Curug, begitu sampai ke kota Curug, cobaan bertubi-tubi. Anak beliau berturut-turut meninggal pada usia 1 tahun dan 1,5 tahun. Tapi dia tidak terganggu, tetap bergabung ke Aisyah untuk membina panti asuhan yatim piatu. Loyalitasnya terhadap Muhammadiyah luar biasa. Hal ini dibuktikan ketika ada tawaran untuk menjadi hakim pengadilan agama. Apa kata makanya tadi tanya. Dia kata beliau, berunding sama suami, aku pilih jadi hakim atau Aisyah. Maka kesepakatan mereka berdua, pilih Aisyah. Yang kedua, ketika mau diangkat jadi anggota Dewan DPRD Provinsi Bengkulu periode kedua, dia bermusyawarah lagi dengan suami. Apa kata suami? Lanjutkan atau ke Aisyah? Maka dia melanjutkan pengabdian di Aisyah. Dan di Aisyah, kehidupan berorganisasi pasti ada gesekan-gesekan, tetapi ibu tidak pernah patah arang. Apapun yang terjadi, itulah indahnya berorganisasi di Muhammadiyah ini. Bukan tidak terjadi gesekan,
gesekan itu ada, tapi karena lillahi ta'ala ibtigha'i mardhatillah, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya Ibu sangat edukatif dan persuasif dalam menyampaikan dakwahnya. Dia sangat cerdas dan kreatif, visioner dan konsisten dalam menyampaikan dakwahnya. Saudara berbahagia, suatu ketika dia mengajar tafsir di Masjid Muhtadin. Waktu itu Dr. Anelin, spesialis penyakit dalam, masih SMP, itu baru terbuka. Tidak ada guru tafsir, maka ibu penggantinya. Begitu ibu datang, apa? Sangat minor, kata beliau apa? Kok nenek-nenek yang datang? Dalam hati ibu, ini cerdas dan kreatif. Dia tahu remaja yang datang. Hadirin itu adalah ibu yang hadir itu adalah SMP, SMA. Lalu dengan kecerdasannya, baru setelah selesai pengajian, apa kata Anel, Dr. Anel waktu itu, dia menceritakan kepada saya, luar biasa, ini bukan nenek biasa, ini adalah nenek yang sangat kreatif, sangat tahu situasi dan kondisi, dan akhirnya kelompok pengajian tafsir itu minta ibu lagi ke situ. Nah, saudara berbahagia, banyak yang bisa kita gali, maka pesan kami, bacalah buku ini dalam keadaan situasi yang santai, tidak tegang. Buku ini enak dibaca, dikemas dalam bahasa yang ringan sambil minum kopi, tidak berat, buku yang tidak berat. Maka para pembaca yang budiman, kirimkanlah masukan Anda kepada kami melalui Musbir Amnur Gmail, WhatsApp, HP, kirimkan ke kami di sini. Mungkin ada hal-hal yang belum terungkap tentang ibu, akan kita gali lebih dalam lagi. Harapan yang terakhir, kami punya harapan yang besar. Setelah buku ini, maka akan terbit Wilogi Cahaya Ibu. Lanjutan dari Cahaya Ibu yang berikutnya adalah judulnya Benang-Benang Cinta, yaitu kumpulan dari berbagai tulisan kisah cinta antara ibu dengan binaannya. Kami yakin dan percaya bahwa banyak sekali di antara kita yang punya benang-benang cinta dengan ibu. Ungkapkanlah, terbuka untuk semua orang yang merasa dekat dengan ibu, termasuk Bapak Ketua PWM. Kalau diceritakan hal tadi, mungkin orang lain tertawa, terkesima, menangis, dan banyak hal di situ. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bacalah buku ini, dia enak dibaca, santai. Ini bukan buku yang berat, ini adalah buku yang enteng-enteng, yaitu bercerita secara memoir. Semoga ada manfaatnya. Dan akhirul kalam, sekali lagi kami mohon maaf karena buku ini kami tulis bukan secara ilmiah, memenuhi apa segala macam kriteria ini, tapi tujuan pertama enak dibaca, tapi ketahuilah bahwa kesan-kesan dari teman yang membaca, wah enak ya baca bukunya, apalagi gratis. Silakan baca buku ini. Kalaupun tidak mendapatkan, kita dapatkan dari teman yang lain. Insya Allah setelah ini kita akan cetak lebih banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya, bersiap-siaplah untuk membuat sebuah tulisan kenangan dengan ibu dengan bahasa kita sendiri, yang insya Allah setelah ini akan kita bikin Benang-Benang Cinta, yaitu kumpulan dari berbagai tulisan kisah cinta antara ibu dengan binaannya. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Sekali lagi kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Musbir Amnur yang sudah memberikan sekatur sirih luar biasa ya kepada ibu. Para pendengar peserta di rumah yang jelas nggak sabar ini ya. Apa sih isi buku ini? Mungkin membaca sudah, tapi secara detail. Apalagi akan menyampaikan nanti dalam beredar lagi yang secara emosional sangat dekat sekali dengan beliau. Sebutan beliau adalah nenek, ya, nenek Jana. Nah untuk itu Bapak dan Ibu jangan kemana-mana ya, harus ikuti terus ya, dengarkan betul sehingga nanti dialognya nyambung nanti. Apa cerita yang tersirat nanti jadi ini?
untuk cahaya ibu ini. Untuk itu pada ibu adik ini kami persilakan dengan waktu yang cukup untuk memaparkan isi daripada buku cahaya ibu. Pada ibu adik ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin saya tidak menyampaikan kata-kata pembukaan lagi, sudah diwakili Ibu Ija, orang muslim. Maka saya ingin langsung tentu masuk ke inti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sudah diberikan penghormatan ikut membedah buku ini, terus penghormatan buat saya, dan saya banyak Nurjana Ismail dari sejak kecil sampai menjelang beliau meninggal dunia. Dan di usia kecil saya dan kami, saya dan kami yang tinggal di Kebun Dahri, mengikuti perjalanan gerak langkah perjuangan beliau sebagai seorang mujahidah di jalan dakwah Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin langsung saja masuk ke substansi isi bukunya. Yang saya tangkap ada beberapa poin dalam buku Cahaya Ibu, kisah perjalanan dakwah perempuan muslimah, wanita muslimah. Yang pertama, buku ini sebagaimana yang disebutkan Bang Musbir sebagai penulisnya, penyusun buku ini, memoir dan biografi tentang sosok seorang mujahidah yang berjuang di jalan dakwah, yang lebih dari separuh waktunya, kesempatan hidupnya dia wakafkan untuk kepentingan dakwah Islam. Itu yang saya tangkap. Untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara kita. Kelihatannya sepele, tempat-tempat beliau berhijrah, dimanapun hijrah di satu tempat, selalu meninggalkan jejak-jejak yang indah, dan itu adalah kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Mulai hijrah di masa kecilnya, belajar dari pengalaman orang tuanya, berhijrah di Medan, kalau nggak salah ya Bang ya, hijrah di Medan, kemudian dengan kondisi kehidupan yang sulit ketika itu menjadi pengalaman berharga buat Nenenda. Karena saya panggil nenek, ibu saya memanggil beliau bunda, ibu, saya nggak mungkin panggil ibu juga, pasti saya panggil nenek. Jadi mungkin biar bisa dimengerti kenapa saya panggil nenek, karena begitu sejarahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian kemudian berhijrah dari Padang sampai ke Bengkulu, kemudian berceramah di banyak tempat sampai keluar provinsi, di Palembang, Sumatera Selatan maksud saya, Sumatera Selatan, di Tangerang, di Bogor yang beliau lakukan, di Jakarta. Artinya beliau punya keistiqomahan dalam perjuangan dakwanya yang sangat menginspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun beliau lahir di Medan, dari dua orang tua berasal dari mana yang jauh, Minang, besar di Bengkulu, berjuang dalam gerakan dakwah, ini sangat menginspirasi. Tidak banyak perempuan yang concern di bidang dakwah. Mungkin ada yang suka berceramah, tapi barangkali kedalaman ilmu agamanya ini berbeda. Makanya ketika mendengarkan beliau menyampaikan tausiah, berceramah, menyampaikan persoalan tafsir, itu punya kedalaman.
inti yang sangat dalam, seolah-olah per kalimat, per kata itu punya makna tersendiri karena kedalaman ilmunya, ilmu agamanya maksud saya. Dan mudah-mudahan siapapun yang membaca menjadi termotivasi. Berikutnya ada keteladanan yang coba diurai oleh penulis, dalam hal ini zuriatnya Bang Musbir Amnur, secara eksploratif mengilhami siapa saja yang membaca buku ini. Saya ketika membaca dimulai dari melihat daftar pustakanya menjadi tertarik untuk bisa membacanya. Benar yang disampaikan Bang Musbir bahwa bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana, yang mengalir, mudah dipahami, sehingga menarik untuk bisa menyelesaikan membacanya bab per bab, judul ke judul, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama kita bisa menyelesaikan membaca buku ini. Sangat luar biasa. Isinya memotivasi perempuan-perempuan Indonesia, perempuan Bengkulu, bagaimana memberikan kontribusi untuk umat, untuk risalah Islam, untuk bangsa dan untuk negara. Yang ketiga, perjalanan hidupnya itu tergambar dari berbagai pengalaman, harus berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah itu bukan persoalan mudah. Pasti menghadapi tantangan dan kendala-kendala dalam jalaninya. Penuh spekulasi untuk berpindah dari satu tempat dan tempat yang lain. Tapi dengan kekokohannya dia jalani, dan itu sebagai sebuah guru yang terbaik. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, di mana jejak kaki dilangkahkan, di situ dia dapat belajar, mempunyai pengalaman yang banyak, sehingga pasti ini Ibu Nurjana Ismail insya Allah memahami tentang teologi tauhid yang sangat dalam, sehingga itu mewarnai gerak amalnya, amal-amal solehnya, gerak langkah dakwahnya. Satu, semangat. Yang kedua, soal keyakinan yang mantap dalam berdakwah dan dalam berjuang, dan keikhlasan, ketulusan. Beliau punya wajah, dari wajahnya saja sudah tergambar ini orang tulus sekali. Ini orang sangat ikhlas sekali. Ini orang perjuangan dia lillahi ta'ala, karena Allah. Motif-motif keduniaannya itu sangat minim dalam gerak langkah perjuangannya itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Berjuang tidak meminta membantu, tidak meminta kembali, tapi dia tahu bahwa Allah akan menggantinya, Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna di akhirat yang akan datang. Itu yang saya tangkap. Yang berikutnya poin 4, menurut saya dari bab per bab, dari poin-poin besar yang diungkapkan melalui buku Cahaya Ibu ini, ada deskripsi dari sebuah pengalaman dari perjalanan seorang perempuan yang tidak mengenal lelah akan meraih cita-cita mulianya. Keunikannya karena ini mengisahkan tentang perjalanan dakwah seorang perempuan. Kalau mubaligh laki-laki, ustadz laki-laki itu banyak. Tapi keunikan Bunda Nenenda Nurjana Ismail ini karena dia seorang tokoh, seorang sosok perempuan yang memiliki kedalaman ilmu agama yang dalam, sehingga mampu menginspirasi dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dalam memotivasi banyak pihak, sehingga semua orang menganggap dia adalah ibu, semua orang menganggap dia adalah nenek, semua orang menganggap dia adalah tokoh yang punya andil dalam keberhasilan, dalam kesuksesannya. Itulah tokoh yang menginspirasi, yang tidak hanya ingin sukses sendirian, tapi ingin orang lain juga sukses, ingin orang lain bahagia dunianya, dan juga bahagia akhiratnya. Itu poin 4 yang bisa saya catat. Poin yang kelima yang cukup menarik adalah pernak-pernik dari perjalanan dakwah beliau. Ada dinamisasi, ada kaliku dalam berdakwah yang dideskripsikan oleh penulis dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang sederhana, mengalir, mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti
Bapak Ibu sempat membaca buku ini, bisa memiliki buku ini, membaca tulisan ini, kita semua menjadi paham bahwa sisi perjalanan dakwah beliau ini memang benar ada dan dialami oleh seorang ustazah, seorang mubalir, tokoh Aisyah yang tidak perlu diragukan. Keaisyahannya, kemuhammadiyaannya tidak diragukan, mengikuti pengkaderan dari jenjang per jenjang sampai paripurna. Hingga pernah menjadi ketua pimpinan wilayah Aisyah selama 2 periode. Jenjang pendidikan sampai tamat watonia, kemudian pernah bersekolah di internat Aisyah, berasrama di sana. Itu adalah penggodokan kader Aisyah. Jadi tidak bisa diragukan. Makanya dia bisa menjiwai langkah perjuangan dia. Ada petunjuknya untuk kita tuh. Sebagai jumlah bagian madrasah dari sekian, jumlah guru sekian. itu Ada pembentukan Jawa itu ada ketentuan minimalnya sekian. Dakwah dan perjuangannya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, pesan-pesan moral yang disampaikan melalui tulisan dalam buku ini adalah nilai-nilai Islam yang begitu dalam, meskipun diungkap dengan bahasa yang sederhana, tetapi filosofinya sangat dalam, sangat bermanfaat bagi orang yang membacanya. Lalu yang ketujuh, dalam buku ini juga ada surat-surat wasiat yang dilampirkan. Yang sebenarnya itu ditujukan kepada zuriatnya, kepada anak-anaknya Nenek Nurjana Ismail, kepada semua anak-anaknya. Ada catatan substansi pentingnya, catatan yang terangkat dari wasiatnya itu adalah harapan besar dan doa dari seorang ibu agar semua zuriatnya, anak-anaknya rajin beramal, mengutamakan beramal soleh dalam kehidupannya. Dan mohon maaf, Uni Amna, karena ditulis juga di situ berdasarkan interaksi antara si penulis Bang Musbir Abdul bersama dengan Nenek dan Nurjana Ismail, harapan indahnya terhadap salah seorang anak perempuannya yang diharapkan bisa menjadi perjuangan dakwahnya menjadi mujahidah yang sejati juga. Nah, ini menjadi tantangan indah buat Uni Amna. Tapi Bang Musbir, Uni Amna, ada satu contoh teladan yang selalu saya saksikan dalam beberapa kali pertemuan kegiatan yang di situ ada Bang Musbir misalnya sedang jadi penceramah atau Uni Amna sedang memimpin sebuah kegiatan di Nasihatul Aisyah ataupun di Aisyah, Nenek Nurjana itu selalu hadir. Yang saya tangkap adalah support dari seorang ibu bahwa dia mengharapkan anaknya benar-benar akan melanjutkan menjadi seorang mujahid dan mujahidah itu. Ini luar biasa ya, luar biasa. Doa tidak hanya sekedar dipanjatkan begitu saja, tapi dalam geraknya juga menunjukkan support yang begitu kuat bahwa anak-anaknya harus melanjutkan perjuangan dakwah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau melihat perjalanan hidup dari mujahidah almarhumah Nenenda Nurjana Ismail, lika-liku dinamisasi kehidupan yang dia hadapi, yang orang tuanya alami dengan kondisi beratnya ekonomi yang dihadapi, merantau ke sana kemari, lalu bertemu dengan zaman penjajahan Belanda, bertemu dengan zaman penjajahan Jepang, bertemu juga dengan rezim kekejaman PKI ketika itu. Dan itu mewarnai gerak dakwahnya. Makanya begitu kokoh dan begitu kuat dalam perjuangan dan langkah-langkahnya. Karena
selesai dari menghadapi beratnya kekejaman di zaman penjajahan dan kekejaman di era PKI muncul di Indonesia, itu buat beliau berikutnya adalah lebih mudah dan lebih ringan dalam gerak langkah berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan yang berikutnya yang saya tangkap, Ibu Nenenda Nurjana Ismail ini aktif di Aisyah dari sejak mudanya. Ada karya monumental bersama-sama, tapi karena memang Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah itu kerja kolektif. Lawan anak Pak Sofian yang hari ini mestinya. Tapi andil besarnya itu terlihat karena dia sosok inspirasi yang mampu menggerakkan. Bukan merangkul. Berdirinya panti asuhan Aisyah di Curug, Air Sengah itu di antara lain kontribusi dari almarhumah. Aktif di Aisyah di usia yang masih sangat muda, digambarkan di buku ini di usia 22 tahun ya Bang, masih sangat relatif muda, seorang ibu muda, tapi punya andil besar dalam gerak langkah perjuangan Aisyah. Lalu juga beliau menunjukkan bergabung, bermitra dalam banyak organisasi wanita, organisasi perempuan lainnya, dan itu mewarnai perjuangan dan langkah-langkahnya. Saya yakin percaya beliau adalah seorang orator yang baik. Dimanapun beliau berada selalu ingin memberikan kontribusi pemikiran yang matang, dan itu sangat kuat dalam jiwanya. Kemudian pernah juga bergabung di Masumi, ya Bang ya, pernah bergabung juga di GPII, dan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan yang membuat dia kaya pengalaman. Capacity buildingnya itu terus menerus berlanjut. Ditambah capacity building dengan otodidak. Otodidak mendalami tafsir Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran menurut saya yang di dalam buku ini diceritakan hampir setiap habis ba'da zuhur beliau berceramah di banyak masjid dengan kelompok-kelompok Islam, perempuan-perempuan Islam di beberapa masjid, dan saya yakin dan percaya orang yang melakukan kebaikan pasti Allah tambahkan kebaikan-kebaikan untuknya. Allah tambahkan pengetahuan agamanya yang lebih dalam, dan Allah mudahkan dia dalam mengamalkan dari ilmu yang dia peroleh berdasarkan pedoman Al-Quran dan Sunnah itu. Kemudian ada satu yang menurut saya perlu juga diangkat melalui tulisan ini. Saya menangkap dari kisah perjalanan Nenenda Nurjana Ismail ini punya keeratan hubungan dengan pemikiran Buya Hamka. Di usia kecilnya ayahnya seorang penceramah dan berguru langsung dengan Buya Hamka. Berguru langsung dengan Buya Hamka. Cerminan menanamkan ketauhidan kepada anak, lalu meneladankan tentang akhlak Islami, juga diwarnai dari pelajaran yang disampaikan ayahnya yang pernah berguru dengan Kiai Haji dengan Buya Hamka itu. Lalu berikutnya beliau juga sering diajak oleh neneknya mengikuti pengajian-pengajian yang yang di situ narasumbernya, penceramahnya adalah Buya Hamka. Menurut saya ini nggak mungkin tidak terwarnai pemikiran-pemikiran besar dari Buya Hamka. Buya Hamka ini kita kenal adalah seorang tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dengan corak pemikiran tasawuf modernnya. Ini mewarnai. Saya ingat karena pernah bersama dekat dengan keluarga besar Nenenda Nurjana, beliau memotivasi untuk adanya monumental dalam bentuk masjid, dalam bentuk madrasah diniyah. Itu yang spirit perjuangannya diantaranya dalam langkah-langkah yang dilakukan. Ingat ya Bang Mus, waktu membangun masjid Al-Furqon,
yang selalu dibunyikan waktu kita sedang gotong royong membangun masjid itu adalah lagu dari Buya Hamka yang judulnya Panggilan Jihad. Saya ingat itu tidak pernah lupa. Dan semua orang bergerak, semua orang melakukan sesuatu, dan yang selalu diingatkan oleh Nenen dan Nurjana Ismail, ketika kita membangun masjid, ingat, artinya kita membangun rumah di akhirat yang akan datang, membangun rumah di surga yang akan datang. Itu menginspirasi banyak orang semua, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki, semua orang ingin berbuat, semua orang ingin melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, panjang kalau kita mau runut pemikiran yang mewarnai gerak langkah perjuangan beliau. Kalau ditengok dari sisi Buya Hamka sendiri, dia punya pemikiran yang juga menginspirasinya adalah tokoh-tokoh Islam yang lainnya juga. Muhammad Abduh misalnya, Muhammad Ridho misalnya, dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan yang membuat pedoman hidup kepribadian Muhammadiyah itu diantaranya adalah Buya Hamka bersama dengan Ki Bagus Hadikusumo. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makanya pernah saya sampaikan di pertemuan bedah buku yang pertama di hotel, saya bilang, saya kok ketika melihat Ibu Nenen dan Nurjana Ismail dalam menyampaikan dakwanya, terbayang oleh saya ini Buya Hamka kedua yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan sosoknya adalah seorang perempuan. Hebat sekali, luar biasa, unik langkah-langkah dan perjuangan dakwahnya itu. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua bahwa tokoh dan sosok beliau ini terus memotivasi, ketika hidupnya bermanfaat, ketika meninggalnya tetap bermanfaat. Inilah yang disebut dengan amal jariah yang dibaca semua orang. Kalau semua orang ini membaca buku ini, saya yakin dan percaya pasti termotivasi, insya Allah ya, pasti termotivasi. Tapi Bang Mus, ada catatan kritis dari saya. Catatan kritis dari saya, tapi untuk penyempurnaan saja, untuk penyempurnaan. Saya menganjurkan buku ini harus segera ada kerjasama dari pihak zuriatnya almarhumah Nenen dan Nurjana Ismail dengan pihak penerbit. Nanti pihak penerbit akan bekerja sama untuk melakukan upaya mengeluarkan ISBN-nya. Dengan itu buku ini nanti layak untuk dipublish. Bisa masuk ke toko-toko buku seluruh Indonesia. Harapan saya buku ini jangan hanya dibaca orang-orang Bengkulu, jangan hanya sekedar dibaca perempuan-perempuan Bengkulu dan dai-dai Bengkulu, tapi harapan saya ini harus menjadi contoh teladan untuk motivasi, inspirasi bagi calon-calon mubaligh dai-daiyah secara nasional. Itu. Jadi menurut saya harus sampai ke sana, Bang Mus. Berikutnya catatan kritis dari saya soal penggunaan EYD-nya, Bang. Terkadang memang ada istilah yang dipakai oleh Nenen dan Nurjana Ismail yang masih terbawa dialek Minangnya, yang itu perlu diterjemahkan lebih jauh sesuai dengan EYD, Bang. Khawatirnya ada yang tidak memahami dan itu memudahkan orang untuk bisa memahami. Kadang-kadang satu kata saja bisa merubah pemaknaan, persepsi. Nah, barangkali itu dari saya catatan bedah bukunya dan sekaligus catatan kritis yang doa saya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Nenen dan Nurjana Ismail. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jauhkan dia dari siksa kubur, dan Allah masukkan dia ke jannah, surganya. Bertemu kali dengan zuriatnya, dan insya Allah Allah pertemukan juga dengan kita semua yang mencintai dan menyayanginya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni Khairani, luar biasa ya pemaparan Bu Eni yang menggambarkan bahwa sosok Ibunda Nurjana ini adalah separuh hidupnya untuk dakwah, luar biasa. Kemudian 3 hal yang catatan bagi kita semua Bapak Ibu. Yang pertama semangat, ya, semangat yang luar biasa sampai beliau sepuh masih semangatnya luar biasa. Kemudian keyakinan sama Allah, yakin betul sama Allah, ini yang perlu kita contoh. Kemudian yang paling penting lagi dari wajah beliau itu adalah keikhlasan, ketulusan beliau itu dalam berdakwah.
Nah, Bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa kita ambil daripada buku ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu masih penasaran apa lagi yang perlu digali? Apa penasaran Bapak Ibu? Apa yang ingin diketahui lagi tentang sosok beliau ini? Di sini ada 2 orang anak beliau dan juga Ibu Eni yang sebagai pembedah buku yang secara dari kecil manggil nenek nenenda kata beliau yang tahu persis bagaimana perjalanan dakwah beliau. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Silakan untuk 3 penanya terlebih dahulu, silakan angkat tangan dan satu persatu dan bukakan mute-nya Bapak dan Ibu ya, silakan. Dengar Bu Ica. Bu ya. Sudah masuk suaranya? Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah, terutama saya yang 2 hari ini kurang sehat. Tapi dari pukul 8:30 saya sudah siap-siap di depan laptop. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa. Karena ketika membaca buku tersebut, saya membayangkan seakan-akan saya melihat langsung almarhum Bu Nurjana secara fisik. Jadi begitu indahnya bahasa buku ini. Secara dekat saya memang ketemu Bu Nurjana itu ketika di PWA. Saya juga terharu saat melihat salah seorang audien kita, ada Ibu Suarni Ahza, yang dalam keterbatasannya masih menyempatkan hadir bersama kita. Beliau ini sekretaris Bu Nurjana ketika Ibu diamanahkan sebagai ketua PWA di Bengkulu. Kesan saya tentunya, saya nggak bisa bicara banyak lagi, semua sudah disampaikan, dan ini memang mengundang keharuan dan kebanggaan, terutama bagi saya. Yang terakhir, ketika saya diamanahkan sebagai ketua PWA, tentunya beliau sudah sangat sepuh. Jalan aja sudah dituntun. Naik tangga itu udah nggak kuat. Tapi beliau selalu hadir pada acara-acara Aisyah yang kita lakukan. Saya pernah disampaikan oleh Adinda Amnah, Uni, jangan sampai Jamak tahu kegiatan Aisyah ini. Saya bilang, kenapa? Karena beliau pasti mau ikut acara itu. Padahal dia sudah nggak kuat ini, udah nggak bisa itu, udah nggak bisa ini. Saya bilang, nggak apa-apa. Ini menjadi contoh dengan kita. Dari yang paling saya ingat, itu ada salah satu acara kita di lantai 3 kantor PWM sekarang. Dan beliau naik satu persatu, melangkah satu persatu dengan dituntun. Saya berpikir, apakah saya mampu seperti beliau pada saatnya nanti. Oleh sebab itu, sambil mendengarkan apa yang disampaikan, dan saya bayang-bayangkan, saya gambarkan di kepala saya tentang beliau, saya oret-oret sedikit tulisan mewakili atau yang merupakan isi hati saya, karena nggak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sampaikan, saya ini memang orangnya walaupun kencang-kencang Ceko agak sensi. Jadi air mata saya terlalu mudah keluar, dipancing dikit aja. Akan saya bacakan oret-oretan saya. Bunga kenanga mekar mewangi, cantik rupawan dipandang mata. Bu Nurjana, mujahidah sejati, penyebar semangat generasi muda.
Matahari bersinar indah, mencerahkan bumi pertiwi tercinta. Doa kami untukmu Bunda, tenang bahagia di alam baka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yus. Luar biasa. Memang penting sekali Bang Mus ya. Buku selanjutnya. Apakah dengan benang-benang cinta namanya. Jadi artinya inspirasi apa yang dirasakan oleh yang dekat dengan beliau nanti insya Allah akan tersalur. Sebelum ditanggapi kami persilakan yang kedua, silakan Bapak dan Ibu ingin merespon atau ada yang ingin ditanggapi, silakan Bapak Ibu. Yang kedua silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Pak Safar. Ya. Silakan, Alhamdulillah. Alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka bedah buku ya. Saya ibu itu kekuatan ibu Milana. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah, terima kasih karena kita dapat mengenang kembali atau minimal untuk mengevaluasi kita. Dan saya juga secara pribadi juga mulai merasakan juga bagaimana pembinaan beliau, motivasi beliau. Suami istri umpamanya. Waktu saya ke Bengkulu, saya dulu netap di Kemendari. Di situ saya timbul suatu motivasi ya. Sehingga waktu itu saya ingat dulu pembukaan pelatihan mubalik yang notabene-nya adalah beliau yang jadi motivatornya, menjadi pembinanya dengan suami istri, termasuk juga nanda saudara-saudara kita, nandanya Pak Musbir. Jadi kesempatan ini saya menunjukkan bahwa beliau memang betul-betul seorang pendakwah sejati. Walaupun sampai tua sekali, sampai umur tua masih tetap komitmen dalam menyampaikan dakwahnya. Dan kebetulan beliau sama hampir seumur dengan orang tua saya. Dia juga tinggal di Kemendari juga sama-sama di masjid juga. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi teladan bagi kita. Terutama bagi kita yang muda-muda jadikan teladan dalam hal terutama dalam peningkatan komitmen kita dalam agama, dalam beribadah, dalam pembinaan akidah. Dan beliau yang sangat saya kagumi adalah akidahnya, pembinaan akidahnya yang pengajiannya begitu tegas, keras, tapi dengan prinsip-prinsip ya dengan punya prinsip yang sangat kuat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Buku ini walaupun saya belum sempat membaca bukunya karena waktu buku itu diterbitkan saya juga tidak ikut juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuslidar atau Uni kami panggil. Saya rindu ke Ibu. Mungkin seperti Ibu rindu ke Ibunda juga. Kita punya sifat yang agak mirip, Bu. Ibu ingat Ibu Nurjana begitu sensi. Saya mengingat perjuangan Ibu sama Ibu juga seperti itu. Yang saya tangkap begini, Bu ya. Hampir rata-rata orang yang dekat dengan Ibu menyatakan bahwa saya dekat sekali dengan Ibu. Punya cerita, punya ikatan emosional yang baik dengan Ibu. Kalau saya ungkap panjang ceritanya. Ketemu dengan yang ini juga seperti itu. Ketemu yang muda seperti itu. Yang kedua, apa yang mampu bisa kita lanjutkan dari perjuangan Ibu itu. Dari kedua ini saya gabungkan, saya berpikir
Makanya punya harapan nanti kita menulis, Ibu menulis bagus sekali. Waktu launching buku yang pertama kita bacakan sambutan Ibu. Jadi kami berusaha untuk menghimpun ini pendapat-pendapat ini, perasaan-perasaan ini dalam sebuah buku. Apa sih judulnya? Nggak tahu sih. Jadi nanti kita gabungkan dalam sebuah tulisan, kenangan bersama Ibu. Kira-kira seperti itu, benang-benang cinta antara kita dengan Ibu. Akan kita coba seperti itu, minta kontribusi dari Ibu. Dan Pak Sapuan juga punya cerita banyak. Maaf bukunya belum sampai ke Bapak, insya Allah besok sampai atau lusa. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, saya yakin dan percaya punya cerita khusus yang belum terungkap barangkali. Ungkapkanlah dalam sebuah tulisan, nanti kita himpun bersama, kita cerita lagi dengan Ibu. Karena itu menyangkut yang pertama doa, yang kedua adalah motivasi untuk kita berjuang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus, tanggapan dari penganggap tadi. Selanjutnya minta kepada pemapar ini, Bu Eni, ini sebagai kaum intelektual ya. Kira-kira ke depan gimana Bu Eni? Artinya begitu banyak ya kenang-kenangan kalau kita tinggal satu persatu benang merahnya Allah Akbar. Bu Eni kalau masukannya luar biasa sehingga nanti akan terbit buku selanjutnya. Tadi Bu Eni saran Bapak dan Ibu, nanti ada juga yang tokoh ayahanda, ya. Tadi kan, Pak Amaludin itu luar biasa. Kami pribadi juga punya kesan yang luar biasa dengan beliau. Nah, mudah-mudahan nanti penulis ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah ini ada lagi seterusnya, sehingga nanti betul-betul menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Nah, itu tuh Bu Eni, tolong Bu Eni. Gimana ini dengan penanggap ini, kayaknya baru penanggap, yang lain kayaknya sama penanggapnya, kedekatan beliau dengan Ibunda. Nanti Bapak sampai sore nanti nangis semua deh. Luar biasa kalau semua sudah nangis. Silakan Bu Eni. Terima kasih banyak respon dari pertanyaan dari Bu Yuslidar dan juga Pak Safwan, mengharu-birukan kegiatan bedah buku kita pada hari ini. Dan Bu Yuslidar, sama seperti yang juga saya rasakan ketika pertama kali Uni Amna WA saya, minta saya memberikan testimoni di acara di hotel ya Uni Amna. Itu saya nangis hampir 2 jam Bu. Subhanallah, Masya saya nangis hampir 2 jam. Ketika Masus pulang, Masus bingung. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Terkenang semua sama saya hubungan emosional yang pernah terbangun dengan Nenenda. Waktu Uni Amna WA saya langsung jawab langsung, insya Allah Uni. Tapi setelah itu saya nangis hampir 2 jam. Ibu Yuslidar mungkin sama yang dirasakan Bu Yuslidar karena pernah bersama-sama di pimpinan wilayah Aisyah dengan Nenenda Nurjana Ismail dan sama-sama membesarkan persyarikatan, mengembangkan Aisyah di sepenjuru Provinsi Bengkulu. Saya yakin catatan-catatan indah bersama dengan Nenenda Nurjana Ismail ini sangat panjang dan sangat banyak. Nenenda Nurjana Ismail adalah ibu kita semuanya. Tidak hanya satu orang menganggap dia ibu, tapi hampir semua orang menganggap dia adalah ibu. Dia adalah ibunya umat, terutama masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu dan di tempat-tempat yang pernah beliau singgahi, di Sumatera Selatan, kemudian di Padang, di Tangerang, di Bogor. Bogor itu khususnya Ciawi ya, yang banyak kegiatan dakwahnya di situ. Jadi Ibu Yuslidar, ada lagi dari sisi buku ini. Barangkali kalau sudah ada yang membaca di bab mendekati bab terakhir di halaman 272 sampai 301, baru mau membacanya saja sudah menangis. Tentang matahari petang berarak pulang, judulnya. Matahari petang berarak pulang. Jadi sekaligus kita diberikan deskripsi tentang bagaimana beliau menghadapi detik-detik perjalanan kehidupannya untuk menghadap ilahi, dan sekaligus itu menasihati kita semua tentang
akan adanya akhir dari sebuah kehidupan, perjalanan panjang yang kita lakukan di dunia. Ini panjang, halaman 272 sampai 301. Sekali beribu Nurjana Ismail yang punya amal soleh yang sangat banyak, yang tidak ada orang meragukan tentang itu. Kemudian kesolehannya, seorang wanita yang soleha, mujahidah dalam perjalanan dakwanya, mengalami juga kondisi sakitnya ketika mendekati sakaratul maut. Itu juga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, mengingatkan kita semua tentang akan ada akhir dari kehidupan. Dan dalam buku ini juga diceritakan tentang bersusah payahnya beliau menjadi pejuang dakwah, jatuh bangun, tidak kurang orang yang memfitnah, tidak kurang orang yang mencaci maki, tidak kurang orang yang menganggap sepele, tapi dia tetap berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, dan tidak hiraukan tentang orang yang menganggap yang melakukan kejahatan terhadap dirinya, tapi dia tetap berjalan dalam gerak dakwah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Yusrida, sekali lagi beliau ibu kita semua, tidak hanya ibunya Bang Mus, tidak hanya ibunya Uni Amna, tapi ibu kita semuanya yang sangat menginspirasi, yang selalu memotivasi dalam hidupnya dan dalam matinya. Karena buku ini menginspirasi kita semuanya. Itu sama dengan yang dirasakan oleh Pak Safwan, seperti komentarnya hampir sama dengan kita semua, bahwa beliau punya prinsip hidup yang sangat kokoh dan sangat kuat, yang itu menjadi fondasi dasar dalam beliau dalam beramal dan dalam berjuang menjadi seorang mujahidah sejati dalam gerak dakwah Islam dan membesarkan persyarikatan Muhammadiyah Aisyah di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para peserta berbahagia, kalau kita buka statement lagi ya, sanggap lagi, akan banyak sampai akhir nggak habis-habisnya. Jadi nanti seperti kata Bu Eni Khairani tadi, akan ada lanjutan ya Bu Eni ya, dengan Mbak Mus juga, ada lanjutan setelah ini, kita tunggu ini sosok ayah yang hebat. Baik Ibu, sebelum kita tutup, kita closing statement dulu ya. Dari putri beliau satu-satunya, yaitu Ibu Dr. Hajah Amna Kurniati MPDI. Untuk itu kita minta beliau untuk closing statement. Kepada Uni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya udah cukup mantap gitu dari pemaparan Ibu Eni, Bu Ica, dan Bang. Namun ada mungkin kita lebih pada secara sistematis gitu ya. Bapak Ibu beserta bedah buku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Buku Cahaya Ibu ini merupakan suatu perjalanan dakwah seorang muslimah. Jadi sudah dikatakan bahwa dia adalah ibu di dalam keluarga dan ibu. Ingat saya dulu waktu baru pertama mengajar saya pidato pada hari ibu. Ibu itu adalah I ikutan, B buat U umat. Sampai sekarang saya masih ingat ibu mengajarkan pidato di BKOW gitu ya. Jadi betul sekali ibu itu adalah ikutan buat umat. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibunda Nurjana Ismail dilahirkan dari sebuah keluarga yang kecil, sebuah keluarga yang sangat sederhana sekali. Dari seorang ayah yang bernama Ismail Rasad Khatib Bandaro dan Ibu Rajiah binti Datuk Muhammad di suatu desa yang kecil, Tampuni, Kanagarian, Sungai Batang, Tanjung Sani, Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1928. Jadi 21 Oktober kemarin, jika Ibunda masih ada, itu tepat usia beliau 92 tahun. Ibu ini pada tahun 1934 dia disekolahkan di sebuah sekolah desa yang sorenya diajarkan agama, sore-sore di internat,
kemudian sekolah wataniyah, sekolah sanawiyah, yang ketiga-tiganya itu adalah suatu institusi lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi dia mengajarkan waktu dia masih kecil, sekolah dasar, dia mengatakan bahwa hafal sekali bahwa ibu saya Aisyah, bapak saya Muhammadiyah. Selalu itu diulang-ulangnya kepada kami. Jadi dari kecilnya dia sudah dibina, dididik oleh suatu persyarikatan yaitu Muhammadiyah. Jadi kecintaannya kepada Muhammadiyah itu benar-benar, ya kalau menurut saya 24 karat gitu ya. Dan juga beliau pada masih kecilnya sering diajak oleh Andung Sauda untuk belajar agama kepada bapaknya Hamka, yaitu yang dikenal dengan Inya DR. Nah pada saat itu dia sudah melatih kemampuan berpidatonya. Nah pada tahun 1944, cukup relatif masih muda lah gitu ya, kondisi ekonomi keluarga yang memang cukup sangat sederhana sekali. Dia dilamar oleh seorang yaitu yang bernama Amaluddin bin Ma'ani Siti Batuah, ibunya Siti Naisah. Tepatnya pada tanggal 11 Syawal 1363 Hijriah, bertepatan pada bulan September 1944, beliau nikah dengan Bapak Amaluddin Sultan Banjarusati. Kalau di Minang, kalau sudah nikah, beri gelar. Nah, Ibunda Mirjana Ismail ini dibawa merantau ke Palembang. Situasi kondisi Palembang tidak tentram, tidak nyaman, maka dia berangkat ke Curug. Di Curug tahun 1947, lahirlah seorang putra pertama yaitu Sudirman. Nah, kondisi itu dengan niat bahwa nama Sudirman supaya menjadi tokoh pahlawan nasional. Nah, kondisi di Curug tidak aman, dia pergi suatu daerah yang dikatakan itu adalah daerah Republik, yaitu di Muara Aman. Di sana lahirlah anak yang kedua yaitu Fauzi An-Nur, juga mengandung doa, seorang orang yang cukup terkenal pada waktu itu sebagai seorang cendekiawan di Mesir. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara keberhasilan daripada Bunda Nurjana Ismail ini tidak lepas dari peran seorang suami yang benar-benar mengayomi, mendampingi, benar-benar saya melihat terus terang ya, kasih sayang Aba, kalau kami manggil Aba itu belum saya lihatkan. Bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang suami, benar-benar saya nggak pernah kena marah. Kalau Aba tuh marah cuma gini, dilihatkan aja, nih kami udah takut. Aba benar-benar seorang suami yang benar-benar mengayomi, seorang suami yang benar-benar mendampingi, mendidik, dan mengajarkan amal. Bapak Ibu yang kami hormati, suasana di Muara Aman tidak nyaman, maka kembali ke Curug. Tahun 1950 mulai berkiprah di dalam Persyarikatan Aisyah. Cukup relatif masih muda, yaitu umur 22 tahun. Beliau aktif di dalam organisasi Aisyah, kemudian juga beliau aktif di dalam organisasi BKOW, kemudian dia juga aktif dalam Bundo Kandung, dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Tanpa dukungan seorang suami, semuanya ini tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Jadi peran Aba untuk menjadikan Ama mampu untuk berkiprah di tengah masyarakat tidak bisa diabaikan. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, bekal dalam perjuangan Ama itu nggak bisa kalau kita lihat banyak hal-hal yang telah diikutinya. Pada tahun 55 itu ketika umur kakak kami yang ketiga umur 8 bulan, Ama mengikuti kursus kerjasama Departemen Agama dan Kongres Wanita Indonesia yang bertempat di Kuitang, gedung asrama haji pertama di Indonesia di Jakarta. Nah, dengan modal yang hanya baru tamat MTS, tanpa pendamping yang setia, tanpa pemberian ilmu yang disampaikan oleh pendamping yang setia, tentu Ama nggak akan mampu. Materi yang diajarkan pada waktu itu adalah menulis hukum Islam, hukum adat,
hukum negara. Tujuannya adalah menyongsong peraturan undang-undang perkawinan menurut Islam. Ini dibuatnya di dalam sebelum dia meninggal, dia menitipkan 5 buku tulisan tangan pribadinya kepada cucunya, ini tolong simpan. Nah, setelah Ama meninggal, itu langsung disampaikan kepada kami. Nah, ini kami baca dari buku itu. Jadi beliau Ama, alhamdulillah waktu tes setelah kursus, alhamdulillah dia mendapat lulus terbaik. Nah, ini peran Aba tidak dapat diabaikan sehingga Ama bisa akhirnya juga dapat bekerja di Hakim Tinggi Pengadilan Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 1956 Ama diangkat, Bunda Nurjanah diangkat untuk menjadi direktris ataupun memimpin, mengasuh anak-anak panti yang lebih kurang berjumlah 40 orang. Nah, pada waktu itu dia mengelola panti dengan tulus, naluri keibuannya untuk membimbing, untuk mengayomi dan mengasuh anak-anak panti, menggantikan posisi ibunya yang tiada. Ama benar-benar berperan utuh. Dan pada tahun 1958 lahirlah Kakanda Musbir Amnur di panti. Jadi ini anak panti. Jadi dia betul-betul paham bagaimana kondisi dan kasih sayang Ama terhadap panti yang tidak membedakan antara anaknya dengan anak panti. Ibu-ibu yang kami hormati, 29 tahun di Curug. Dari tahun 1000 yang kiprahnya dalam dakwah tadi disampaikan bahwa separuh usianya. Dari 50 tahun dia aktif di dalam Aisyah. Dari 50 sampai 79, 29 tahun dia berada di Curug, menjadi ketua PDA Rejang Lebong 2 periode. Semangat dakwahnya semakin menjadi. Dia sanggup berdakwah ke daerah pedalaman-pedalaman yang jauh daripada keramaian. Pada waktu dulu belum ada Grab, ya, belum ada taksi dan belum ada, dengan jalan kaki. Saya ikut, ya. Saya ikut waktu itu saya masih SD. Saya ikut pergi ke Muaro Kulinyi, naik perahu, kemudian di sana diajarkannya disuruh ngaji, padahal ngajinya cuma ya baca wa Muhammadun. Ingat sekali, masih terbayang apa-apa yang telah dilakukan oleh Bunda. Bunda Ama adalah seorang yang gigih berdakwah. Ibu-ibu yang kami hormati, memang Bunda Nurjanah memberikan cahaya kepada semua orang. Kepada keluarga, dia sebagai ibu bagi putra-putrinya, dia sangat menyayangi putra-putrinya. Tidak dalam kata-kata, tetapi dalam sikap. Dia mampu membaca nurani kami. Kami belum melaporkan, tapi dia udah bisa membaca. Begitu tajamnya. Kemudian beliau juga adalah matahari bagi kami. Dia adalah penyuluh bagi kami, menerangi jejak dan langkah kami. Dalam kondisi seperti apapun, beliau tetap jadi matahari bagi kami. Walaupun dia ketika usianya udah 91 tahun, dia tetap inspirator dan motivator bagi saya pribadi. Umurnya 90 tahun, dia mampu melangkah masjid dengan langkah tertati-tati. Kita yang umur 50 tahun, kadang-kadang berat untuk melangkah. Tapi alhamdulillah, karena Ama, kita terpancing untuk menjadi motivator. Bagi suami juga dia menjadi matahari, dia juga menjadi cahaya. Dia sebagai istri yang setia, beliau tampil dan dapat membackup ketika persoalan-persoalan ekonomi, Aba ditahan, Aba sakit, dia mampu tampil untuk sebagai pengganti, bukan tulang punggung tetapi tulang rusuk menjadi tulang punggung. Nah, jadi dia menjadi cahaya bagi seorang suami. Dia menjadi cahaya bagi kami sebagai anak-anaknya. Dia juga jadi cahaya bagi umat sekali. Ira semangat juang dakwah sebagai seorang muslimah. Semangatnya tidak. Tadi udah cukup disampaikan sebetulnya. Konsistensi dalam dakwahnya. Konsistensi cintanya kepada dakwah tak mengenal waktu, tempat, dan bagaimana level apapun.
Jadi dia dari level paling kecil oke, sampai level manapun dia lakukan. Dan dia tidak pandang bulu. Nah inilah Ama. Kemudian dia juga menguasai masa kedekatan emosional dengan jamaah. Terus terang, seperti pengajian tafsir sampai sekarang sebelum dia meninggal, dia telah menugaskan kepada seorang alumni Mesir yang tahfiz Al-Quran 30. Tapi kata ibu-ibu itu ilmunya hebat, tapi kami itu kayak Ama itu lain. Jadi dia yang disentuhnya emosional kedekatannya kepada jamaah. Jadi sekali lagi keteladanan dan motivator bagi seorang Ama, dia benar-benar ya tadi ada 10 yang disampaikan oleh Pak Mus ya. Jadi semangatnya yang tinggi, keyakinannya, keikhlasannya, dia juga menjadi figur teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia pemaaf, dia tidak pendendam, dia juga menjadi teladan. Ingat saya ketika dia anggota DPR, sebelum berangkat ke kantor dia nyapu masjid dulu, nggak malu dia. Tapi ya mudah-mudahan ibunda kita tetap menjadi inspirasi bagi kita, dan juga pesan beliau kepada saya yang tidak pernah saya lupakan. Yang pertama, karena kami memang tidak dari keluarga yang mampu. Yang pertama, nah biarlah bansai asal lai babudi. Biarlah kita miskin tapi yang penting akhlak mulia. Yang kedua, kalau tidak mau pikun, kata Ama, kalau tidak mau pikun, yang pertama selalu bersama Al-Quran. Dan yang kedua, jangan tinggalkan ainsiyah. Jadi itu pesan Bunda, mungkin dari paparan saya yang melengkapi aja, bukan closing statement, bahwa Bunda ini benar-benar seorang yang benar-benar memiliki semangat yang tinggi, keyakinan yang kuat, dan pekerjaan yang khas. Mungkin itu aja, rasanya udah cukup dari Bu Eni, dari Adinda Eni, dari Bang Mus. Terima kasih Uni Amna, aduh terengah nih kami Uni Amna. Dengarkan Uni Amna mempertajam ya, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, mempertajam. Itulah sosok beliau yang menjadi ibu yang digugu dan yang ditiru ya. Mudah-mudahan ini inspirasi sekali buat kita semua. Nah, harapan kami ke depan para pembaca, ini ada tindak lanjut ya dari buku ini. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu untuk tulisan yang akan dihimpun dalam tulisan berikutnya. Oh, iya Pak Saiful, ada masukan Pak? Oh ya, izin Bu Ica. Nongol baru nongol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Baik. Yang di seberang sana, Ustadz Musbir Amnur, Bu Amna, Bu Ica, Bu Eni, Bu Yus, dan semuanya yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak bisa bersama di PWM. Saya ada di Panti Kasih Ibu, sedang ada 3 tugas. 1 nulis buku untuk besok pagi. Kemudian ini saya mendengarkan ini. Kemudian yang ketiga, saya sedang menggalang kekuatan untuk tanggal 9 Desember. Saya ikuti lalu lintas pembicaraan bedah buku tadi, cuma saya memang tidak full. Izinkan saya memberikan catatan pinggir 2 hal. Orang tua kita ini sedang dipakai Allah. Kalau nggak dipakai Allah, nggak bakalan jadi begini. Itu catatan saya. Beliau anak yatim. Kemudian mau mengasuh anak yatim 40. Kemudian buku ini ditulis juga oleh anak yang lahir di panti asuhan, anak yatim. Ini luar biasa kolaborasi anak yatim ini. Ini cerita sedikit soal anak yatim ini. Waktu saya kuliah di Pasca di Jakarta, 1 kamar dengan Profesor Mahmud, saya bilang, Mas, sampai ini biasa-biasa, otaknya nggak terlalu encer, kok tiba-tiba sudah profesor jauh lama ini. Setelah saya teliti, rupanya beliau ini punya panti, dan panti itu Panti Aisyah di Bandung sampai sekarang. Jadi kalau jadi anak yatim mengelola panti
kemudian ditulis anak yatim. Yatim itu di mata saya segalanya. Nomor 2, catatan saya, arus besar yang dibangun oleh almarhum. Oleh almarhumah ini, di mata saya memang frame-nya adalah dakwah. Yang tidak pernah titik, selalu koma dan terus-menerus koma sampai di akhir hayatnya. Di usia 91, Bu Amna cerita, masih memberikan inspirasi, motivasi, tidak hanya dalam ruang yang terbatas, tapi ruang-ruang yang lebih luas. Ruang publik. Dan betul apa yang dikatakan Bu Eni, kita ini bukan anak turunnya, tetapi anak ideologisnya. Diakui atau tidak? Beberapa kali saya sempat diskusi setiap 5 tahun terakhir, setiap hari raya, silaturahmi sama beliau. Ada pesan-pesan hati, pesan-pesan cahaya yang tidak bisa saya omongkan. Tetapi itu kemudian menjadi modal untuk berjuang, mengcopy paste semangatnya itu. Saya menangkap 2 itu. Satu, yatim itu kalau ini bisa di copy paste oleh semua pihak, luar biasa. Sampai agak marah saya sedikit sama Pak Rektor ini. Saya katakan di depan Pak Rektor di sebelah kantor Bapak itu ada markas besar anak panti, tapi jarang ditengok sebagian besar dosen dan karyawan UMB. Bisa nggak ini digerakkan? Rupanya sudah mulai digerakkan. Mudah-mudahan ini memberikan angin baru dari pengelolaan panti hubungannya dengan UMB. Sebab di mata saya, kalau Muhammadiyah itu amal usahanya yang populer itu, selain perguruan tinggi, pendidikan, dan lain-lain, kalau Aisyah itu amal unggulannya ya panti itulah. Selain yang lain-lain. Dan kalau yang utama ini menjadi kendaraan kita bersama-sama berjuang, insya Allah kita dipakai Allah day to day. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah, yang terakhir, saya punya harapan besar, bedah buku ini menjadi makanan kita. Karena sejak Muhammadiyah lahir, justru ada 3 amal usaha yang didorong oleh Kiai Dahlan itu. Majelis pustaka, majelis tablek, dan pendidikan. Selebihnya belakangan. Nah, persoalannya semangat membaca kita ini mulai tergeser. Pesan almarhumah, kalau nggak mau pikun, baca Al-Quran. Dan jangan lupa berada terus mengembangkan Aisyah. Aisyah itu pilihan berjuangnya adalah gerakan kultural mengarahkan perubahan zaman ini, memandu perubahan zaman ini. Siapa yang memandu perubahan zaman? Tidak mungkin otaknya berhenti, karena itu nggak mungkin pikun. Jadi betul apa yang disampaikan almarhumah itu. Tapi mohon maaf, kalau kita di Muhammadiyah atau di Aisyah, nggak bisa membimbing umat, ya otaknya macet. Tapi bukan itu yang dimaui oleh almarhumah itu. Melalui Aisyah, melalui Muhammadiyah, tetaplah bergerak membimbing umat, ikuti perubahan, arahkan perubahan itu, mesti otakmu hidup dan hatimu hidup. Begitu yang saya tangkap. Tapi ada juga ya Bu, Pak, di dalam tidak melakukan apa-apa, bahkan menjadi masalah. Tugas kita ini bersama-sama menyelesaikan masalah. Itulah tugas pokok untuk memandu umat ini. Dan apa yang dikatakan beliau, spiritnya adalah tidak pikun itu betul. Nah, saudara-saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, saya agak emosional dikit ini. Agak tensinya tinggi ketika bicara buku ini. Karena memang nggak habis-habis. Ala kulli hal, mudah-mudahan semuanya bisa memfotokopi, copy paste perjuangan almarhumah dari sisi-sisi yang kita mampu. Kata kuncinya, nomor 1 kan Allah. Kedepankan Allah, Rasulullah. Dan terus berjuang, karena itu setiap malam. Jangan sampai
1, 2, 3 jam hello sama Allah, minta dibimbing oleh Allah untuk bisa memandu umat terus-menerus. Kurang lebih mohon maaf semuanya. Bu Ica, inilah catatan pinggir saya dari pertemuan ini. Saya berharap semuanya besok bisa hadir dalam puncak milad di Kampus 4 jam 9 pagi. Kurang lebih mohon maaf, dan nanti pada saat itu ada penganugerahan, ada 18 yang diberi penghargaan, termasuk yang ada di ruangan saya lihat sekarang ini. Cuma namanya nggak boleh disebut dulu. Kurang lebih begitu. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif sekali Pak Saiful, luar biasa ini. Kalau sudah ngomong Pak Saiful, Allahu Akbar. Baik Bapak dan Ibu dan Pak Saiful, ditunggu ya tulisannya itu untuk dalam karangan buku berikutnya ya, Benang-Benang Cinta. Bapak dan Ibu para peserta, nanti silakan walaupun nggak sempat nengok, nggak tercatat nomor HP, nanti insya Allah silakan tulisannya diserahkan karena Bu Amna bisa, atau nanti bisa Bang Mus di-WA-kan alamatnya, nanti nomor HP-nya, insya Allah tulisan itu akan dibahas lanjut nantinya, apa kenangan terindah selama berhadapan dengan Ibunda. Nah itu Bapak dan Ibu, silakan difoto ya lewat WA-nya bisa, silakan nanti disampaikan melalui WA ini atau langsung pada Uni Amna juga ada apa-apa. Bapak dan Ibu, hari yang berbahagia, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini